Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kangen banget nih masuk kelas sama kalian gitu kan. Eh, ya pokoknya selama pandemi ini kalian teman-teman harap di rumah aja dulu, atau yang masih berada di Jogja di kosan gitu ya di kosan aja dulu, jangan keluar. Kalau misalnya keluar ya pas urgent banget aja gitu. Dan jangan lupa jaga kebersihan. Kita bantu Indonesia untuk bisa sembuh, amin. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Yang dimana di sini ada saya, Siska Nuridaya, ada Mbak Rushida, dan ada Reni. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke teman-teman, jadi di sini dimulai dari saya yang akan menjelaskan tentang pendekatan sistem, pengertiannya itu seperti apa. Jadi, sistem merupakan suatu tatanan yang terdiri dari beberapa bagian subsistem. Nah, ini tuh saling berkaitan gitu, dan tergantung satu sama lain dalam upaya mencapai sebuah tujuan bersama gitu. Oke, jadi di sini unsur-unsur atau komponen dasar dari sebuah sistem itu ada 4, yang dimana yang pertama itu adalah input. Input itu merupakan bagian yang terdapat dalam sebuah sistem, dan ini tuh diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah proses, dimana ini tuh merupakan bagian yang berfungsi mengubah masalah menjadi keluaran yang direncanakan gitu. Nah, yang ketiga ada output, yang dimana ini tuh merupakan bagian yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sebuah sistem. Nah, yang keempat itu ada feedback atau balikan, yang dimana ini tuh merupakan bagian keluaran dari sistem, dan ini juga sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut gitu. Nah, pendekatan sistem merupakan cara pandang atau cara berpikir menggunakan konsep-konsep sistem dalam merencanakan suatu masalah. Nah, pendekatan ini dilaksanakan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan dan keputusan dari masalah-masalah yang dihadapi gitu. Dalam pemecahan suatu masalah, terlebih dahulu dilaksanakan kayak identifikasi, terus pemecahannya dipilih dari beberapa alternatif, terus metode dan alat yang dicari dan diterapkannya seperti apa, terus hasil dari evaluasi yang kadang direvisi kalau diperlukan gitu. Nah, dari yang kita dapatkan ini, kita bisa mendapatkan jawaban yang tepat dan akurat gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan sistem, yang dimana ini tuh terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan suatu sistem gitu. Yang pertama itu ada pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur, yang dimana ini tuh dipandang dari metodologi yang digunakan. Ini tuh pendekatan ini menekan bahwa pengembangan sistem akan berhasil bila mengikuti tahapan di sistem life cycle yang merupakan siklus hidup. Yang kedua ada pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem, yang dimana ini dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Nah, ini juga merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja gitu. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun, yang dimana ini tuh dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Nah, kalau pendekatan bawah naik ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan gitu. Sedangkan kalau pendekatan atas turun itu sebaliknya gitu, dimulai dari level atas organisasi terus ke level perencanaan strategi. Nah, selanjutnya yang keempat ada pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan moduler, yang dimana ini tuh dipandang dari cara mengembangkannya. Ini tuh juga merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh. Terus ini juga berusaha untuk memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana gitu, sehingga sistem ini akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan gitu. Nah, yang kelima ada pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan yang berkembang gitu, dimana ini tuh dipandang dari teknologi yang akan digunakan gitu. Ini tuh menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah, yang dimana masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa, atau ini juga dapat menghasilkan keuntungan luar biasa gitu. Jadi masalah itu penting untuk dipecahkan. Nah, di sini tuh ada elemen-elemen proses pemecahan masalah, yang dimana ada kayak standar, dimana ini tuh menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai oleh si sistem tersebut gitu. Nah, yang kedua ada informasi, yang di sini menggambarkan keadaan saat ini dan apa yang sedang dicapai oleh sistem kedepannya gitu. Jadi di sini seorang manajer tuh harus memiliki informasi yang terkini gitu untuk menggambarkan keadaan saat ini dan memahami juga apa yang sedang dicari oleh si sistem tersebut gitu. Kayak misalnya jika ada keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan itu sama, maka tidak terdapat masalah gitu. Jadi manajer tidak mengambil tindakan.
Tetapi jika kedua keadaan itu berbeda, saling tidak berkesinambungan, ini tuh mungkin ada beberapa masalah yang disebabkan gitu. Jadi ini tuh harus banget dipecahkan gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan masalah atau struktur masalah. Nah, sebenarnya tuh dalam suatu organisasi sangat sedikit banget gitu permasalahan yang sepenuhnya terstruktur atau sepenuhnya tidak terstruktur. Jadi sebagian besar tuh masalah adalah masalah semi terstruktur. Jadi itu di sini manajer tuh memiliki pemahaman yang kurang sempurna gitu mengenai elemen-elemen dan hubungannya. Jadi ada beberapa macam struktur masalah. Jadi yang pertama itu ada masalah terstruktur, yang dimana ini tuh merupakan masalah yang dapat diketahui penyelesaiannya dengan jelas dan pada umumnya terjadi berulang-ulang dan mempunyai fase terstruktur. Beberapa sifatnya itu seperti berulang-ulang secara berkala, mudah dipahami, terus tujuan dengan jelas itu terdefinisi gitu. Nah, yang kedua ada masalah tidak terstruktur. Ini tuh merupakan masalah yang tidak jelas solusinya gitu, kayak gimana. Jadi ini tuh jarang terjadi juga karena proses penanganannya lebih rumit dan tidak mempunyai fase terstruktur. Jadi beberapa sifatnya itu seperti kayak tidak berulang, terus jarang terjadi, terus tidak ada solusi yang langsung bisa dipakai gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah masalah semi terstruktur. Jadi ini tuh merupakan masalah yang sebagian itu dapat diprogram, terus sebagian berulang-ulang dan sebagian juga tidak terstruktur. Jadi tuh ini beberapa sifatnya itu seperti kayak peraturan tidak lengkap, terus sebagian terstruktur dan sebagian tidak terstruktur. Secara hakikatnya, keputusan tidak terstruktur itu diambil oleh top manajemen karena top manajemen itu mengarahkan ke arah strategis untuk perusahaan seperti perencanaan untuk langkah kedepannya suatu perusahaan tersebut gitu bagaimana. Nah, sedangkan keputusan terstruktur itu lebih banyak diambil oleh low management dikarenakan setiap masalah yang akan dihadapi itu biasanya sudah memiliki jawaban yang sudah dimasukkan sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, sekian. Teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Reni Rahmawati yang akan menyampaikan materi upaya pemecahan. Nah, di sini upaya pemecahan meliputi pertimbangan pilihan kemungkinan yang ada, sebuah pilihan terbaik dalam penerapannya. Nah, di sini seorang manajer itu harus mengetahui atau memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi masalah yang sama. Nah, dalam hal ini akan lebih mudahnya atau lebih baiknya apabila yang dapat menerapkan pemecahan masalah yang telah ia alami. Nah, di sini selanjutnya ada meninjau berbagai alternatif pemecahan. Nah, di sini apabila pemecahan solusi telah dikembangkan, maka hal tersebut harus ditinjau supaya pemecahan itu menjadi baik. Nah, di sini adapun tujuan peninjauan itu sendiri ialah untuk menentukan persyaratan usaha tiap-tiap cadangan memenuhi persyaratan usaha dan pribadi Anda. Nah, persyaratan ini ialah merupakan kunci sifat khas dan kemampuan yang Anda rasakan terpenting untuk keberhasilan usaha dan pribadi Anda. Nah, di sini adapun faktor-faktor pribadi yang mempengaruhi pemecahan masalah. Nah, menurut Raymond Metzlot mengatakan bahwasanya manajer itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya mereka saat menghadapi masalah dan bagaimana cara mereka menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini yang pertama ada penghindar masalah, yang dimana manajer ini melakukan sikap positif dan menganggap semuanya itu baik-baik saja dan tidak ada masalah. Dan yang kedua yaitu ada pemecahan masalah. Nah, di sini dalam pemecahan masalah ini seorang manajer itu tidak mencari masalah ataupun mengganjal masalah tersebut. Nah, di sini jika muncul masalah, sebuah manajer itu akan segera menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri. Dan yang ketiga yaitu ada pencari masalah. Nah, di mana seorang manajer itu senang dapat mengatasi masalah dan selalu mencari masalah-masalah untuk dijadikannya atau untuk dipecahkannya agar manajer ini menjadi yang terbaik di antara manajer-manajer yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Rusida Kurniawati akan menjelaskan tentang tahap-tahap pendekatan sistem. Nah, di sini pendekatan sistem untuk memecahkan masalah biasanya menggunakan peninjauan sistem untuk yang pertama mengenali masalahnya itu apa, kemudian kesempatan-kesempatan apa yang ada gitu, kemudian pengembangan masalah gitu, pengembangan dari masalah tersebut bagaimana gitu. Nah, menurut James O'Brien, mempelajari masalah dan merumuskan pemecahan dari masalah tersebut memiliki hubungan yang saling ketergantungan gitu. Nah, di sini tahapan-tahapan pendekatan sistemnya seperti apa sih gitu. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah tersebut gitu. Kemudian kesempatan kita tuh apa sih gitu menggunakan pemikiran sistem. Kemudian yang kedua adalah dari masalah yang sudah didefinisikan, kemudian kita kembangkan dan kita lakukan peninjauan pemecahan alternatif dari sistem gitu.
Terus yang ketiga yaitu pilih pemecahan sistem yang sangat memenuhi persyaratan gitu. Selanjutnya setelah kita memilih pemecahan sistem yang sangat memenuhi persyaratan dari kita, kemudian kita rancang pemecahan sistem yang sudah kita pilih itu gitu. Dari rancangan tersebut kemudian kita terapkan, dari penerapannya tersebut kita tinjau keberhasilannya seperti apa. Nah, Raymond McNeil Jr. gitu mengatakan dalam sebuah penelitian untuk keaslian proses pemecahan sebuah masalah sistematis gitu yang dilakukan oleh John Dewey gitu, beliau mengenali 3 rangkaian penelitian yang berkenaan dengan pemecahan masalah yang kontroversi gitu. Nah, di sini 3 rangkaian penilaiannya itu, yang pertama kenali kontroversinya, yang kedua pertimbangkan tuntutan alternatif, dan yang ketiga adalah bentuk sebuah penilaian. Nah, selanjutnya yaitu tentang tahapan rangkaian penggambaran pendekatan sistem gitu. Nah, dari berbagai macam penggambaran mengenai pendekatan sistem, nah itu kan terdapat berbagai macam tahapannya kayak gitu. Nah, dari semua tahapan tersebut kemudian dibagi menjadi 3 tahapan, di mana setiap tahapan itu terdiri dari upaya tertentu yang harus dikembangkan manajer gitu. Yang pertama, upaya penyiapan, yaitu upaya ini dilakukan untuk menyiapkan manajer dalam memecahkan masalah dengan menyediakan sebuah orientasi sistem. Yang kedua yaitu upaya pendefinisian. Di sini maksudnya adalah upaya pendefinisian itu terdiri dari mengenali masalah yang hendak dipecahkan dan kemudian memahami masalah tersebut. Upaya yang ketiga yaitu pemecahan gitu, yang meliputi pengenalan pemecahan cadangan, kemudian peninjauan dari pemecahan cadangan tersebut, selanjutnya memilih mana yang terbaik gitu. Terus yang terakhir menerapkan pemecahan tersebut. Nah, dari penerapan pemecahan tersebut kemudian juga dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa masalah sudah berakhir atau belum sih kayak gitu. Nah, teman-teman kalau ingat di pertemuan sebelumnya itu sempat membahas tentang computer based information system. Nah, di sini computer based information system ini digunakan sebagai pendukung pengaplikasian pendekatan sistem gitu. Nah, ada beberapa contoh ya komputer subsistem dari computer based information system, yaitu yang pertama decision support system atau sistem pendukung keputusan, kemudian ada expert system atau sistem ahli, kemudian ada juga office automation application atau aplikasi otomatis perkantoran gitu. Nah, di sini subsistem dari computer based information system ini diperlukan sebagai sistem pendukung untuk mengambil keputusan dalam memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini pendekatan sistem menjembatani antara masalah dengan computer based information system dan memberikan kerangka untuk beberapa macam keputusan. Sekian dari saya, terima kasih.